Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Kita ketemu lagi di program acara Teman Sahur. Bangun, bangun, bangun. Semoga kabarnya hari ini baik-baik saja. Amin. Sedulur pemirsa USM TV yang hari ini sedang menyaksikan program acara kita di sini juga dalam keadaan sehat ya. Nih, dan tentunya kita juga terus mendoakan agar teman-teman semua diberikan kesehatan. Amin, 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 amin. Keberkahan rezekinya, amin. umur panjang. Ya, rumah yang bagus. Amin. Mobil. Amin. Terus jodoh. Amin. Rezeki. Amin. Tugasnya ngamin itu ya? Iya. Tapi by the way ini kabarnya Dodo gimana? Setelah Alhamdulillah. puasa sampai hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, ya sehat. Tetapi agak ada kabar yang kurang baik nih. Jadi tadi semalam aku kan lagi ngerjain tugas di laptop. Laptopnya hilang? Enggak, akunya yang hilang. Laptopnya masih. Laptopnya jadi ngono. Sekilas ya. Wah, aku di mana ini? Kamu di hutan ya? Jadi aku ngedengerin musikan pakai earphone. Oh, jadi Dodo ini tipe orang kalau misalkan lagi ngerjain tugas Ya. sambil demus ya. Ya. Kalau kata orang-orang AGS ya, anak gaul Semarang. Demus. Debus. Oh, debus. Debus. Ikan debus. Oh, ikan gabus. Ya. Musik Gabus. gabus. Yang mendoan tuh biasanya ada. Gembus. Ini nggak ada Tata ya? Bener Tata di mana nih? Caca, Kamu tahu nggak dengar kabarnya. Kenapa? Caca kemarin habis dari mana? Guatemala. Katanya lagi itu kulaan rujak. Sampai sana ya? Iya, Guatemala. Katanya sih fotonya dia lagi bertapa. Impor langsung nanasnya dari Guatemala. Guatemala ya, keren luar biasa loh Caca ini. Tapi ya. Jadi aku lanjut kan nih? Iya, Oke. iya. Apa ini tanpa Caca? Oh, it's okay ya? Nggak apa-apa, nggak apa. Oke. Lanjut ya berarti ya tadi ya? Ya. Aku Oh lagi. gitu, ya paham sih aku. Jadi gimana menurut Ya Karedo? gitu. Ya tadi lagi ngerjain tugas. Terus sambil Aku tipikal orang yang kalau ngerjain tugas harus dengerin musik. dengerin musik. Musiknya apa biasanya? Aku biasanya musik-musik yang slow sih, Slow. kayak hardcore, Oke. mungkin metalcore gitu, slow Oke. kan. Memang badannya diem. Jantungnya Berdegup. menyesuaikan beat yang didengerin ya. Jadi aku lagi dengerin musik kan, lagi dengerin musik tuh, jadi aku ngeplay musik tuh di lagu kedua itu kayak denger ada rintihan-rintihan gitu. Enggak. Guyon. Enggak, ini beneran serius. Kayak kulino. Serius beneran. Nggak mungkin. Rintihan apa emangnya? Enggak, jadi aku ngedengerin pas ngeplay lagu itu ada rintihan. Terus kan aku orangnya nggak percayaan kan. Ngeplay yang kedua, yang ketiga itu nggak ada sama sekali. Yang pas kedua aja tadi. Yang pertama aja. Oh, yang pertama. Yang kedua sama yang ketiga itu nggak ada rintihannya sama sekali. Padahal lagu yang sama. Padahal lagu yang sama. Atau mungkin kucing atau Enggak, kayaknya tetangga aku sih. Enggak, tangannya kayaknya itu pas lagi masak kan, kena keiris. pisau. Keiris terus kena pisau, luka. Iya, aku positif thinkingnya itu. Ya kita kan malam-malam kan sebisa mungkin positif thinking Ya, aja tapi, kan. Tapi setelah itu kan tadi duduk dengerin lagu yang sama, lagu kedua, ketiga, tiga kali lah ya, Tiga dengerin kali lagu itu. dengan lagu yang sama. Nggak ada. Nggak ada, cuman yang pas lagu pertama aja. Tapi tadi mikirnya yang tetangga tadi kena pisau tangannya. Udah cross check, udah tanya. Belum sih, cuman ya aku apalagi Udah positive thinking. udah malam kan, ya masa aku mau masuk ke rumahnya kan nggak enak. Nah ini kurang doa biasanya. Gitu ya? Iya, harus doa. Apa-apa kita harus doa, apapun itu. Mau ngerjain tugas, apa mau pergi. Doa ngerjain tugas gimana ya? Ya ada pokoknya bismillah. Oh, bismillah, ya. Ya kan semuanya kan harus diawali dengan bismillah. Oh iya, benar. Kalau kita muslim ya, gitu loh. Tapi kan kalau misalnya itu beneran ya, yang horor-horor gitu. Iya, iya. Kan bulan puasa kan katanya Setannya di kerangkeng. hari kok lepas. Ucol. Iya, karena aku emang habitat aku nggak di sana. Ya, tapi ngomongin soal cerita seperti itu Yang ya, horor. kayaknya ini cerita nggak hanya Dodo aja yang ngerasain.
Bahkan Radio Tanibar pun juga pernah, tapi kasusnya bukan lagi dengerin musik. Itu bener-bener pas bulan puasa juga. Waktu itu emang ditinggal sama keluarga sendirian di rumah. Dia di rumah, terus akhirnya Radio Tanibar tidur. Tiba-tiba bangun sendiri. Kenapa? Ya kebangun aja. Oh iya, sangat horor ya. Kayaknya horornya ketika Anda mengaca di cermin lah, itu horornya itu. Di situ. Oh my god. Ya waktu itu lagi goreng telur. Emang lagi sendirian. Keluarga lagi pergi, lagi masak kan emang dapurnya deket sama kamar mandi. Kamar mandi. Kamar mandi hotel. Oh iya. Kamu kan emang tidurnya di basement hotel ya. Suwon. Nah, waktu itu ada ya hampir sama kayak ada orang nangis kayak orang merintih gitu. Terus pas aku cek, kan aku emang waktu itu masih SMP lah ya, waktu SMP. Emang aku orangnya parnoan banget waktu itu. Pas aku samperin, aku sebenarnya nggak berani ke situ gitu. Nggak berani terus belum sampai situ. Akhirnya kok berdiri orang tinggal, karena mati dulu kompornya. Oh, jadi aman ya. Nah, aku nungguin masuk ke rumah sampai nunggu orang tuaku tuh pulang. Oh, jadi kamu kabur. Keluar rumah pokoknya. Keluar rumah dan gak berani pulang balik lagi ke rumah karena tadi denger itu. Padahal belum ngecek sama sekali gitu loh. Takutnya kalau tetangganya Rendo waktu itu lagi numpang. Oh, enggak. Ya, yang pasti kita ketika mendapati hal yang sedemikian sebisa mungkin berpikir positif dulu. Ya berusaha berpikir positif. Tapi kan ini kan di bulan Ramadan ya, Dok ya. Justru malah dengan bulan Ramadan ini kan kita menimba pahala kan banyak banget nih. Harus cari-cari pahala banyak banget dan pastinya doa-doa yang kita panjatkan harapannya juga terkabul. Kalau kata Ustadz, puasa ini bisa menjadi tameng kita. Oh, dari iya. godaan-godaan syaiton yang terkutuk. Makasih ya. Aku balikin. Ya bisa. Tapi aku juga punya pengalaman lagi nih. Apa-apa? Jadi kemarin pas waktu aku dari masjid. Pulang dari masjid gitu. Jadi sandalnya hilang Mas? Enggak. Sandalnya hilang Mas, saya ngambil yang baru dong. Yang baik diambil, yang jelek dibuang. Bener juga ya? Iya. Jadi aku kemarin pulang nih dari masjid. Ketika aku pulang, aku ngerasa kayak ada yang berat. Berat banget. Takutnya ketempelan kan. Oh iya. Berat banget sampai rumah. Apa nih berat banget? Apaan bingung gitu ya? Bingung. Ternyata kotak amalnya ke bawah. Itu bukan ke bawah. Hadir. Itu langsung aja di bawah. Mana receh semua lagi. Tapi jangan ganti QRIS lo ya. Jangan ganti barcode lo ya. Jangan perbuatan dosa. Jangan, apalagi di bulan Ramadan. Kok ada manusia yang benar-benar seperti itu ya? Ya ini malah lagi rame banget sih itu. Tapi kan untungnya saat ini juga lagi didalami sama pihak yang kepolisian berwajib gitu loh. Jangan sampai lah kita. Dengar juga udah ketangkep sih pelakunya. Tapi kita belum lihat klarifikasinya kan. Biasanya ada video klarifikasi. Iya. Itu belum. Udah mau klarifikasi? Enggak, kan bukan saya. Tadi kotak amal tadi? Oh, enggak dong. Itu kan udah dulu. Oh, udah dulu. Ini tadi balikin ya? Iya, enggak dong. Enggak dibalikin. Iya, enggak itu bohong. Jangan bohong di bulan puasa. Ya maksudnya ceritanya bohong. Oh, ceritanya bohong. Ya. Intermezzo ya. Ya pokoknya apapun itu selama merugikan orang lain jangan sampai lah ya. Karena memang kita tahu bahwa di bulan puasa ini kan semua bahasanya kalau orang tua dulu bilang ini setan-setannya lagi dikelangkangin gitu kan. Nah kalau memang masih berbuat ya justru Anda itu. Yang setan. Ya kita itu ya. Kita itu ya. Setan pun juga nggak dari kalangan jin dan lain-lain, juga ada dari kalangan manusia juga kan. Ya betul. Ya terbukti juga saya sudah membawa contohnya di sini kebetulan sampelnya setan dari kalangan manusia. Seperti ini sampelnya. Ya, bukan ini rajanya ya. Rajanya. Oke, dan yang pasti di episode kali ini kita seperti biasa ya, mengajak para sedulur untuk mengirimkan ceritanya via Instagram kita di @wsmtv_Indonesia. Ya, nah silakan. Dan juga kemarin katanya Mas Redo ada cerita juga nih, cerita apa coba? Kalau aku juga kemarin ada cerita lagi sih, tapi nggak berhubungan dengan horor-horor gitu. Apa? Jadi aku kemarin buka puasa. Oh ya. Pas buka puasa, minum es buah dong. Iya. Es buah. Pas siang-siang. Enggak dong, buka puasa ini. Oh iya, pas buka puasa pas jamnya. Jadi aku minum es buah. Minum es buah tuh berasanya itu kayak lagi ditendang-tendang pakai sepatu bola.
Emang ada Ronaldo di sana? Enggak. Ternyata buahnya buah Solosa. Pemain timnas dong, buah Solosa. Iya ya. Oke, pokoknya sekali lagi kita mengingatkan dulu ya. Seperti biasa nanti kita akan bacakan juga cerita-cerita yang akan dikirim lewat DM kita di @USM TV Indonesia ya, seputar mungkin atau yang kita obrolkan hari ini tadi tentang puasa menjadi tameng kita dari godaan syaitan. Ya, itu tema kita hari ini. Tapi kalau misalkan mau curhat atau cerita yang lain, boleh juga, nggak ada masalah ya. Mungkin yang ditemui di jalan pas ketika nyari takjil atau dan lain-lain lah pokoknya. Atau punya kejadian yang unik, berbau mistis juga. Di rumah atau apa, silahkan ya, kirim aja lewat DM kita dan jangan lupa dikasih nama. Ya, juga tempat tinggal. Jangan lupa. Itu yang paling penting ya. Langsung aja bisa kirim sekarang, nggak usah lama-lama. Dan juga buat teman-teman yang mungkin, aduh aku kelupaan nih, belum nonton dari episode 1. Oh iya, gimana nih? Langsung aja bisa datang ke bioskop terdekat Anda. Nah, CGV terdekat ya. Langsung aja klik avatar. Enggak dong, enggak. Jadi buat teman-teman yang mungkin ketinggalan dari episode pertama nggak nonton, sayang banget nih, kenapa nggak nonton? Iya, padahal kita free ya nonton ya, dipungut biaya sama sekali ya. Dan mungkin yang teman-teman nggak bisa nonton, bisa banget langsung aja kunjungi channel YouTube kita di USM TV. Betul. Jangan lupa di subscribe juga tentunya. Like, comment, dan share juga. Pokoknya jangan lupa kalau mau nonton tayangan ulangnya bisa di YouTube channel. Ya. Misalnya pas tayangan ulang kemarin saya jatuh, wah tak tonton berulang-ulang biar saya capek jatuh terus. Bisa banget. Gitu. Misalnya pas Mas Redo lagi ngomong apa, tak play ulang-ulang biar Mas Redo capek. Bisa kan? Oke, baik, nanti kita akan lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap setia dengan kita berdua tentunya di program acara Teman Sahur. Bangun. Yeay. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya.
Anda. Hope. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Balik lagi di teman sahur. Bangun, bangun, bangun. Wow, kita mengucapkan terima kasih ya buat seluruh jurnalis SMTV yang masih setia dengan kita berdua di sini, dan kita pun juga sangat setia pastinya. Dan juga kesetiaan Anda itu memberi semangat dan juga positif vibe kepada kita ya. Dan pastinya apa tadi? Dan juga buat teman-teman yang atau para sedulur yang nggak pernah bosen tiap hari nunggu-nunggu kita, makasih banyak pokoknya lah. Ya, terutama buat pemirsa yang udah ngirim mebel, udah ngirim surat tanah. Dan juga buat yang belum ngirim segera kirim ya. Tambah disertake, tambah disertake. Silahkan langsung aja bisa kirimnya ke DM Instagram kita. Nah, ya. Link listing kon ngutang dewe. Dan seperti biasa di segmen 2 kali ini kita bakal bacain DM-DM yang udah masuk ke Instagram kita di @usmtvindonesia. Yes, dan tadi kita di segmen awal udah ngebahas tentang puasa menjadi tameng dari godaan syaiton yang terkutuk. Dan syaitan yang terkutuk ya. Nah, ini langsung aja kita cek. Dan kebetulan juga udah masuk katanya ya. Udah? Dari siapa? Dari ini kafe apa gimana ya? Emang kenapa? Kafe Bin nih. Username-nya Kafe Bin.
yang ada di Pati. Halo Pati, Coffee Bean, halo. Ya, kapan-kapan dikirimin kopinya ya. Kalau nggak dikirimin patinya ya. Ada tepung Pati kan? Iya. Mau curhat dong Kak? Boleh dong. Jadi hari ini aku ada shift malam nih di tempat kerja. Dan posisinya bener-bener cuma berdua tok. Wah, gue tok lagi. Aku sama temanku satu lagi. Awalnya kita emang takut karena kantor kita termasuk yang luas banget gitu. Tapi terus aku bilang sama temanku kalau bulan puasa pasti nggak ada yang aneh-aneh. Ya kayak tadi kita lah ya kita bahas ya. Dan nggak lama setelah itu tiba-tiba ada suara gelas pecah gitu Kak di dapur kantor. Wow. Apa nih? Dengan ketakutan yang udah memuncak, awalnya aku nggak mau nyamperin ke dapur. Tapi karena penasaran, akhirnya kita samperin. Pikiranku udah yang aneh-aneh nih. Duh, mau lihat setan wujud apa nih, gitu kan? Jangan kesini bisa nggak? Jangan aku ngasih tahu ke Dodo gitu loh. Setan wujud apa nih? Gini bisa nggak? Gak ada cermin. Aku mau lihat setan wujud apa nih yang bakal aku lihat gitu. Dan ternyata yang jatuhin gelas itu OB yang ada saat itu lagi bersih-bersih di dapur. Nah, Nah kan? Berarti emang bener tadi kita harus positive thinking dulu, gitu loh. Tapi aku tadi malah curiga, yang jatuhin gelasnya bukan OB, cinta sih. Pecahkan saja gelasnya biar ramai. Wah. Sama Rangga ternyata di situ. Lagi drama di dapur. Pecahkan saja gelasnya biar ramai. Wah. Terus habis itu lari ke hutan lagi. Iya. Nah, itu ya berarti ternyata dimanapun kita berada, jangan selalu apa-apa dikait-kaitan dengan hal-hal yang mistis. Hal-hal horor. Apa nih horor nih? Waduh, setan apa nih yang bakal aku lihat nih gitu. Ya kan? Ya semuanya itu harus kita kembali lagi ke setiap kita mendapati atau kita bertemu dengan hal seperti itu, kita harus positive thinking terlebih dahulu. Ya. Tapi kalau Dodo pernah nggak sih lihat secara langsung gitu? Pernah. Kapan? Ini. Sun. Nah, itu ya. Jadi memang positive thinking itu harus diterapkan dalam diri kita. Kalaupun memang itu ada makhluk lain di sekitar kita, ya memang ada. Memang ada. Kita harus mempercayai itu karena memang Tuhan misalkan ada iblis, jin, ya kan? Ada manusia dan juga ada jin gitu. Ada, tapi kan kita nggak diberikan itu. Tapi untuk walaupun ada beberapa orang-orang khusus ya yang bisa melihat gitu. Nah, setelah itu ada lagi cerita dari, kita cek lagi. Ada dari siapa? Yang udah dikirim di Instagram kita @USMTVIndonesia. Ini dari Sari Arum. Sari Arum di mana Sari Arum? Di Metese, halo. Halo Metese. Kayak nama sirup ya. Aku lagi mikir. Yuk lanjut aja. Cuman samanya yang Arumnya aja. Oh, nama sirup itu nama orangnya. Bukan. Kirain nama Metesenya yang kayak nama sirup. Makanya aku mikir Metese sirup apaan Metese? Enggak. Nah, mau curhat dong Kak? Boleh dong. Jadi di rumahku kan ada di paling pojok sebuah perumahan gitu. Dan setiap pulang dari tarawih, pasti aku ngelewatin rumah-rumah. Dan abis itu kayak kebun gitulah rumah. Oh iya. Dan setiap aku lewat itu kayak ada kain putih di pohon. Oh iya. Positif dulu. Iya. Kan orang lagi jemur kena kali ya. Iya kan. Aku cuma berani ngelihat dari ekor mata aja. Ada ekor. Ekor mata? Ya itu mata apa kadal ya? Ekor mata aja dan positive thinking. Kalau itu emang cuman kain biasa. Dan hari berikutnya aku beraniin buat noleh. Dan ternyata emang bener cuman kain. Lebih tepatnya gamis putih yang kayak udah gak kepake gitu. Nah itulah fungsi dari positive thinking. Juga bakal kembali lagi ke diri kita. Apapun yang kita lalui dengan secara positif, itu akan membuat mungkin pikiran kita menjadi positif juga. Selalu positif gitu ya. Kayak misalkan kita kehilangan barang pun juga positif. Mungkin kita lupa atau mungkin dicuri teman, bisa jadi kan ya. Bisa jadi. Tapi kan katanya harus positif. Kan nggak ada buktinya. Iya sih. Positif. Oh ya itu namanya seuzon ya. Nah, seuzon gitu.
Nah, kalau misalkan, tapi kalau menyuri hati itu boleh nggak? Wow. Itu dosa nggak sih? Enggak dong. Dosa dong. Dosa kenapa? Ya misalnya orang lagi jalan, tiba-tiba kamu belah, diambil hatinya itu kan mencuri kan? Bukan begitu. Gimana? Bukan begitu. Jadi hati, perasaan. Oh perasaan, ya nggak apa-apa juga sih. Nggak apa ya. Tapi kurang ajar kalau dia nggak mau ngasih. Jatuhnya kurang ajar kalau orang itu nggak mau ngasih hatinya. Dia bener nyuri jatuhnya ya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal putih-putih di pohon, di tempat aku juga banyak. Kalau semisal kayak pohon nangka itu biasanya kalau yang belum mateng tuh, biasanya dibungkus kain putih. Karung. Sak. Bahasa Koreanya sak. Itu bahasa Koreanya sak ya? Karung biar gak dicolong ya sama Dodo ya. Biar nggak diembat juga. Soalnya warga situ tahu kalau Dodo emang suka nyuri nangka. Aku biasanya lebih suka makan pohonnya sih. Jerapah sebenarnya. Jerapah. Ya. Iya biar soalnya kalau dikatanya kalau mungkin kalau itu dimasukin ke sak itu biar matang. Cakep. Makasih. Nah, tapi pokoknya sekali lagi ini kita udah baca 2, tapi ya kita nggak bisa baca banyak-banyak di segmen ini karena emang keterbatasan waktu ya. Tapi kita selalu mengingatkan karena kita masih punya satu segmen lagi yaitu segmen terakhir untuk bisa prosedur mengirimkan cerita-ceritanya mengenai tentang tema kita hari ini. Dan juga buat teman-teman yang mungkin ceritanya belum dibacain di episode ini atau di episode-episode kemarin, jangan bosen lah. Atau jangan kapok buat nge-share ceritanya. Karena di lain waktu juga pasti bakal ada kesempatan buat dibacain. Yes, karena nanti di akhir Ramadan, penonton setia akan mendapatkan satu buah mobil dari Dodo. Ya, mobilnya itu ada dari Hot Wheels ya. Yang penting kan mobil. Iya. Yang penting mobil. Bentuknya segimana kan yang penting mobil bentuknya. Intinya mobil dulu lah. Dan juga bakal ada dapat hadiah umroh dari Mas Redo eksklusif. Karena kebetulan Mas Redo baru aja ngejual rumahnya ya. demi giveaway ini ya. Hadiah umroh. Akhirnya aku tidurnya bareng toko. Nggak apa-apa kan? Iklan. Tapi jangan sampai akhirnya kita jadi salah sendiri dong. Ya? Oke. Dan nanti yang paling setia banget lebih setia mendapatkan paket naik haji dari Dodo ya. Ya. Tambah mahal. Tapi kan naik haji sekarang kan itu harus nunggu beberapa tahun kan. Akhirnya Dodo kabur dulu ya. Kabur sih. Oke, baik nanti kita akan lanjut lagi dan kita masih tunggu yang belum mengirimkan ceritanya silahkan dikirim sekarang juga di Instagram kita @USMTV Indonesia. Dan jangan kemana-mana dulu, tetap setia di teman sahur. Bangun. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda.
USM Jaya. Anda. Hope. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster favoritism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future, so erase the differences, and together we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Berinovasi membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin.
Para pemirsa setia USM TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai hari ini, sampai detik ini, kita masih diberi kesempatan untuk bisa menghirup udara segar, untuk bisa bersama-sama melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya iman Islam selalu ada pada diri kita, dan itu harus tetap kita bersyukur kepadanya dengan terus mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kelak kita bisa memperoleh syafaatnya. Namun tidak hanya syafaat di akhirat saja, di dunia pun kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Walaupun kita mengucapkan salawat sambil sedikit pamer, tapi insya Allah akan dikabulkan. Mengapa? Sepamer-pamernya salawat lebih baik daripada orang yang jaim tanpa pernah mengucapkan salawat. Apalagi kalau menyampaikan salawat dengan khusyuk, tidak pamer, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau misalkan bisanya begitu, saya harus pamer dulu dengan suara yang bagus misalnya, saya tergila-gila dengan Nabi, lalu kita sampaikan dengan kencang biar orang semua dengar, maksudnya supaya mereka juga ikut berselawat, boleh-boleh saja. Sampai kita tergila-gila betul, sampai melantunkan selawat yang artinya tergila-gila. Mugharam qalbi bihubbika mugharam ya Mustafa al-Mukarram ya Rasulullah mugharam qalbi bihubbika mugharam ya Mustafa al-Mukarram ya Rasulullah. Nah, kita tergila-gila dengan Nabi, boleh dong gitu. Sahabat pemirsa setia USM TV dimanapun Anda berada, kita selalu bersyukur kepada Allah kapanpun dimanapun, betul ya. Kita selalu bersyukur dengan keadaan kita. Ada yang menjadi mahasiswa, ada yang masih bekerja, ada yang di sekolah pun sedang berusaha untuk ujian kelulusannya karena ini sudah mau lulus. Kemudian yang sudah bekerja, dia berupaya untuk meningkatkan kualitas kerjanya. Dan yang sedang tidak bekerja, dia sedang mencari pekerjaan, melamar ke sana kemari, namun tetap setia terhadap hidupnya, tetap bersyukur karena hidupnya tetap ya bisa sehat untuk bisa mencari pekerjaan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mensyukuri nikmat Allah. Mengapa? Karena kita itu tidak diperkenankan untuk khawatir. Bagaimana kita itu hidup di dunia ini khawatir terhadap nikmat kita, khawatir dengan kehidupan kita. Kita nggak boleh begitu. Kita masih menginginkan yang baik-baik, kita menganggap ini masih kurang misalnya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Bahwa tidak ada sejenis hewan melata ataupun apapun yang ada di dunia ini yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dijamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada hewan melata pun yang ada di dunia ini yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai manusia. Kemudian Syekh Athaillah Al-Iskandari juga mengatakan, arih nafsaka minat tadbir fama qama bi ghairuka anka la takum bi nafsik. Istirahatkan pikiran kita dari memikirkan rezeki yang Allah berikan. Kenapa? Karena sebetulnya yang kita pikirkan itu sudah ada yang memikirkannya. Contoh, kita hidup di dunia ini tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Namun Allah memikirkannya. Ketika kita masih dalam wujud segumpal darah, lalu kemudian menjadi segumpal daging, kita nggak pernah memikirkan lalu apa yang harus kita lakukan. Namun itu sudah terpikirkan, itu sudah terskenario sampai akhirnya kita menjadi seorang bayi, lalu kemudian lahirlah ke dunia tanpa kita memerintahkan untuk begini-begini, tapi kita sudah berubah sendiri. Maka kita nggak usah berpikir nanti saya harus makan apa. Ya Allah,
ini saya minta ini, minta itu. Nggak perlu kita begitu. Karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pemirsa setia USM TV dimanapun Anda berada, kita cukup bertawakal kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita bertakwa kepada Allah, kita mau menjalankan semua perintah-perintah Allah, maka solusi-solusi nanti akan diberikan kepada kita. Apa itu solusinya? Hidupnya menjadi sejahtera, kebutuhannya terjaga, selalu ada yang mencukupinya. Kenapa? Karena kita sudah mencoba untuk bertakwa kepada Allah. Itu salah satunya. Jadi kita nggak usah memikirkan nanti saya lulus kuliah mau jadi apa. Nggak usah mikirkan itu. Sudah dipikirkan oleh Allah, sudah diatur oleh Allah. Tinggal kita mengikuti garis takdirnya. Tentunya kita harus berupaya dong. Misalkan lulus kuliah, nanti kita mau jadi apa, kita mau kerja di mana, kita pasti ada upaya-upaya. Namun kita pasrahkan kepada Allah, karena semuanya sebetulnya sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah disetting. Seperti yang tadi disampaikan oleh Syekh Athaillah. Tidak perlu kita memikirkan, tidak perlu kita perintahkan begini, begitu, alangkah baiknya begini, alangkah baiknya begitu. Tidak perlu. Karena itu sudah diskenario langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pemirsa setia USM TV dimanapun Anda berada yang saya cintai, sekarang apa yang ada dalam hati para sahabat? Apakah masih juga seperti itu? Masih khawatir dengan apa yang nanti akan kita dapatkan, apa yang kita peroleh nanti? Tidak usah khawatir, karena itu semua sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda. Hope. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream
creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster favoritism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future, so erase the differences, and together we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. What's up? Welcome back to Teman Sahur. Bangun, bangun, bangun. Harusnya wake up dong. Yang nanti nama acara jadi berubah kalau nggak backup. Sahur friend. Oke, tentunya masih bersama kami Redo dan Dodo. Redo, bener ya Mas? Redo. Dore juga boleh. Dore. Dodo dan Redo. Karena sama. Nah, di segmen kali ini seperti biasa kita juga masih akan membacakan cerita-cerita yang dikirim dari para sedulur atau pemirsa USM TV di Instagram tercinta kita, yaitu @USMTV_Indonesia. Dan tidak terasa kita sudah udah di segmen terakhir. Ya. Nah, tadi sudah ada Kak Vibin sama Arum yang sudah mengirimkan ceritanya. Kira-kira setelah ini ada siapa? Langsung aja dicek, Dodo. Oke, dan ternyata udah ada DM yang masuk, cepet banget ya. DM yang masuk dari @pinjol Semarang. Enggak. Itu Instagram pribadimu ya? Akun pribadimu ya? Cicilan bulan ini belum ya masuk. Itu pinjol 1, pinjol 2. Dari @Umi Wawai. Halo Umi Wawai. Umi Wawai di Demak. Halo Umi Wawai. Oke Kak, gimana cara biar adik kita Emang ada curhat dong Kak? Oh gitu nggak ada, langsung Kak. Nggak sesuai format ganti. Iya, nggak dong, jangan dong. Saya mikir dong nanti. Kak, gimana caranya biar adik kita nggak jadi penakut lagi?
Padahal jarak dari rumah ke musola cuma 5 meteran. Tapi dia nggak pernah berani berangkat sendiri kalau mau traweh. Padahal dia juga udah sering dengar kalau bulan Ramadan setan-setan dikurung. Gimana nih Kak? Gimana Kak? Ya masjidnya pindah aja, geser. Dekat rumah. Itu statement dari Mas Redo. Oke. Jadi apa solusinya tadi? Ya itu geser aja masjidnya. Ini kan masjidnya udah dekat. Oh, udah dekat 5 sama- meteran dari rumah. Kayak lagu. Pasarku memang dekat, 5 langkah dari rumah. Tak perlu kirim santet. Langsung samperin aja. Ya, namanya anak kecil. Iya. Sebenarnya kita memaklumi sih, wajar. Kalau udah gede sebongsor gini, kalau masih takut ya kebangetan ya. Padahal tadi umurnya nggak dikasih tahu. Umurnya nggak dikasih tahu, katanya 0,5 umurnya. Ngomong aja belum bisa. Padahal 5 meter kan dekat kan. Dekat banget, ya kan? Paling 5 meter itu paling Dari. sekitar 500 cm sih paling. Ya nggak sih? Nggak tahu kan gitu. Nggak tahu, dulu pas matematika nggak pernah masuk. Itu pelajaran fisika. Oh, katanya biologi tadi. Bukan dong. Itu kalau dari aku ya, menurut aku Oke, statement yang baik dari Mas Redo. Gimana? Solusinya sangat ya jangan gitu dong. Ini kamera tuh lagi shoot aku. Oh, iya. Lagi shoot aku biar ngomong banyak. Ya, jadi kalau dari aku, anak kecil atau ya mungkin seusia SD atau masih SMP gitu wajar. Wajar. Kalau SMP kayaknya enggak deh, enggak wajar. udah pada berani sih biasanya sih. Mungkin SD lah, usia SD kelas Maksimal 1, SD 2, lah ya. Kelas 4 lah mungkin masih takut. Karena tadi kalau ada setan ya kan, ada bulan Ramadan, itu wajar. Nah, tinggal gimana orang tua atau mungkin kakaknya Iya. tadi memberi pengertian benar-benar biar adiknya itu paham. Paham bahwa, "Dek, tenang aja. Setannya lagi syuting." Tapi jadi kameramen. Tapi jadi board director juga. Nah, itu jadi memang harus ada pengertian. Iya. Dikasih tahu lah yang sebaik-baiknya. Atau kalau enggak, dianterin dulu nih, dianterin sambil diajak ngobrol di jalan. Sekalian sholat kan ibadah juga di masjid Iya. gitu. Tapi gimana ya? Maksudnya kakaknya masa nggak mau nemenin? Ini gini Kenapa nih. nggak mau nemenin? Lah ya, adeknya disuruh ke masjid tapi Kakaknya nggak mau. Lah ya. Plot twist-nya malah di situ ya nggak? Iya sih. Kenapa nih? Oh, mungkin kakaknya cewek. Lagi halangan. Lagi halangan. Katanya kakaknya kenapa halangan? Karena kemarin ikut Ninja Warrior. Banyak halangannya. Iya, banyak rintangannya. Iya. Membentang, ada jadi masalah, ada jadi beban pikiran. Keras sakti. Dan dia cepatkan. Oke, lanjut. Atau bisa jadi ngajak temennya, kakaknya bilang ke teman-temannya biar dia samperin Oh ke masjid. iya, nanti kalau ke masjid, ada aku samperin ya biar Samperin. barengan. Nah, biar nanti bisa ke warung bareng. Kalau enggak ke PS-an bareng. Jangan dong. Itu intermezzo aja. Jangan ditiru pokoknya. Ya, jangan ditiru. Biarlah Dodo aja yang seperti itu. Ya, lanjut, Oke, next. lanjut. Kebetulan juga udah ada cerita yang lagi nih yang masuk Dari adiknya. dari kenapa kakak aku nggak mau nganterin ke masjid ya? Kenapa gak mau nganterin? Dina Kirana yang ada di Mijen. Halo Mijen. Kirana, Mijen. Jadi gini nih, curhat dong Kak. Boleh dong, Kak. Jadi gini Kak, aku kan udah hampir 20 tahun tinggal di daerah rumahku sendiri. Dan setiap aku lewat jalan gelap yang emang wajib banget dilewatin pas mau traweh, rasanya kayak ada yang jalan gitu di belakang aku. Aku harus lari tanpa toleh kanan kiri setiap lewat situ. Tapi rasanya kalau lewat situ pasti pengen oleh. Kenapa ya Kak? Dan kenapa aku masih aja takut? Terutama pas keponakanku yang masih kecil pernah bilang di situ ada sesuatu. Oh. Jadi dia itu pas mau traweh kan ngelewatin jalan yang mungkin sepi ya. Sepi ya, maksudnya jarang dilewati sama orang. Gak rame banget lah ibaratnya gitu. Ya. Jadi dia itu kalau traweh jalan sendirian kayak ada yang ngikutin dari belakang. Pinjol.
Ya bisa jadi. Atau mungkin kenangan-kenangan masa lalu yang Dia belum usai. Masih mengikuti terus gitu. Aku bayangin dia, bayangannya dia gitu. Jadi Gitu. dia tuh biasanya tolah-toleh. Oke, terus abis itu Jadi ada suatu ketika keponakannya dia itu mungkin berangkat bareng lah ya kali. Lewat situ juga. Terus kalau anak kecil kan biasanya katanya masih bisa sering ngeliat yang gitu-gitulah. Oke. Oh, Jadi iya. jadi si keponakannya itu bilang pernah lihat sesuatu di situ. itu nggak dikasih tahu umurnya berapa ya ponakannya ya? Dan juga ngelihat apa itu juga nggak dikasih tahu. Oh iya. Ya serem juga ya sebenarnya. Kadang malah kita tuh mikirnya, aduh mending kita nggak tahu atau mending kamu nggak usah ngasih tahu deh. Mending sekalian aja kita nggak tahu sama sekali, biar kita lewat pun itu biasa aja. Iya biar nggak inget bahwa di daerah sini ada apa. Tapi jujur nih ya, Ridho Tani Baru termasuk tipe orang yang nggak pernah takut. Beneran? Bukan melawan atau membantah atau menantang ya? Enggak menantang. Maksudku Nggak pernah takut dalam artian takut kepada ya sama setan tadi. sama maksudnya, setan. Aduh, takut lo jalan sepi. Terus gimana nih takut? Nggak pernah. Enggak pernah. Karena aku sering ngajak sekampung kalau lewat Oh. jalan yang sepi. Jenis ya, Wak. Enggak, tapi ini serius. Waktu itu Ridho Tani pernah ikut pelantikan pramuka waktu itu. Ingat lah masa-masa pramuka masih pelantikan Ya. mana lah apalah gitu lah. Waktu itu emang pelantikannya itu Ada jerit malam Jerit biasanya. malam. Terus sebelum jerit malam itu lewat kuburan satu-satu. Oh. Dan kuburan itu panjang banget jalannya. Berapa senti? 2 cm sih. Panjang banget dan itu bener-bener gelap, cuma ada dikasih 3 lilin dalam selama perjalanan aja. Jadi kalau kamu nanti lihat terang-terang lilin dikit, nanti ke situ aja. Oh, berarti tiap peserta nggak dipakein pencahayaan. Enggak boleh bawa satu dan lain. Oh, ya. Nah, pas di lilin terakhir kok ada kresek-kresek, terus aku samperin. Oh, ternyata Dodo lagi di situ. Oh, lagi. Ngok. Kok mirip ya? Oh, tenan. Mirip loh. Oke, baik. Ya pokoknya apapun itu, dengan pengalaman-pengalaman yang kita alami, kita tetap percaya bahwa makhluk astral itu memang ada di sekitar kita. Jin, setan itu ada. Dan juga nggak bisa kita pungkiri juga, Nggak bisa pasti kita ada ya. pungkiri. Yang penting perkuat iman. Nah, Ya, teguhkan hati kita bahwa kita itu manusia adalah makhluk yang Paling sempurna. Di antara makhluk yang lain ya. dan juga jangan lupa berzikir. Zikir, berdoa, bersolawat gitu kan. Mungkin kan ya namanya setan kan pasti ganggu kan. Nah mungkin makanya kita dikasih kayak rasa takut biar kita takut terhadap setan dan lain-lain. Makanya kita berdoa aja biar kita bisa melawan rasa takut itu gitu ya. Oke. Dan kita sudah di penghujung acara. Dan juga aku mau ngingetin juga, Oh, kenapa? seperti yang udah kita bicarain tadi dari segmen 1 bahwa tetap semuanya itu harus kembali ke positive thinking kita. Positive thinking, jangan berpikir macam-macam. Heeh. Oke ya. Baik, kita mengucapkan terima kasih buat para sedulur yang sudah bergabung. Ya, atau makasih sudah banyak. menyaksikan program acara teman sahur hari ini. Dan pastinya kita juga mengucapkan terima kasih yang sudah mengirimkan cerita-ceritanya Nah, juga. bener banget. Kalau misalnya ketinggalan tayangan teman sahur di episode sebelumnya bisa ditonton. Bisa langsung aja kunjungi channel YouTube kita di USM TV. Jangan lupa di subscribe juga ya. Betul, dan jangan lupa follow Instagramnya @USMTV TV Indonesia. ya. Dan tentunya buat poros sedulur jangan bosen-bosen lah pokoknya nonton kita di teman sahur ini, karena seperti yang udah Mas Ridho tadi sampaikan, buat teman-teman yang setia bakal ada door prize istimewa nanti di akhir episode. Jadi terus cek. Tidak harus Nah, oke, pokoknya terima kasih. Maaf apabila ada salah-salah kata atau ucapan yang kita cuma bercanda. Iya. Ya. Oke, sampai ketemu lagi besok. Saya Ridho Tani Baru pamit dulu. Dan saya Marcos Horizon. Tentunya di teman sahur. Bangun, bangun, bangun. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.
Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Anda. Hope. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future, so erase the differences, and together we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in,